Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Put your hands up. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rizky dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 22101030 Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Siti di mata kuliah Pemikiran Politik Islam dengan materi Pemikiran Politik Islam Modernisme Klasik. Pemikiran politik Islam Modernisme Klasik merupakan salah satu dari pemikiran politik Islam yang muncul pada awal abad ke-20 dan mengambil akar dari gerakan reformasi Islam yang mulai muncul pada abad ke-19. Pemikiran ini berkembang pesat di dunia Islam, khususnya di Mesir dan India, dan dipelopori oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida di Mesir, serta Muhammad Iqbal di India. Sejumlah tokoh Islam kemudian mulai merenungkan kembali pemahaman Islam dalam konteks modern dan mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi umat Islam. Dalam konteks ini muncul tokoh-tokoh yang mencoba merumuskan kembali pemikiran politik Islam yang bersifat progresif dan modern. Beberapa tokoh terkemuka dalam pemikiran politik Islam modernisme klasik antara lain Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1905. Muhammad Abduh adalah seorang ulama Mesir yang menjadi pemimpin gerakan reformasi Islam pada akhir abad ke-19. Ia mempelopori gerakan modernisasi Islam yang mengajarkan bahwa Islam harus dipahami dalam konteks modern dan tidak terpaku pada intervensi konservatif. Kemudian ada Rashid Rida yang lahir pada tahun 1865 dan wafat pada tahun 1935. Rashid Rida adalah seorang tokoh pemikiran politik Islam yang menjadi murid dari Muhammad Abduh. Ia mengembangkan gagasan modernisme Islam dan memperkenalkan konsep khilafah atau kepemimpinan Islam yang lebih demokratis. Kemudian ada Muhammad Iqbal yang lahir pada tahun 1827 dan wafat pada tahun 1938. Muhammad Iqbal adalah seorang tokoh pemikiran politik Islam dari India yang juga dikenal sebagai Allama Iqbal. Dia adalah seorang penyair dan filsuf yang berupaya menggabungkan pemikiran Islam dengan pemikiran modern dan menekankan pentingnya pembangunan sosial politik umat Islam. Selanjutnya ada pokok pemikiran politik Islam modernisme klasik. Pemikiran politik Islam modernisme klasik memiliki beberapa pokok pemikiran utama, di antaranya seperti yang dari hadis samping saya sekarang ini. Pertama, Islam harus dipahami dalam konteks modern dan tidak terpaku pada intervensi konservatif. Kedua, Islam harus dapat mengakomodasi perkembangan sosial politik modern, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan demokratis. Khilafah atau kepemimpinan Islam harus dijalankan secara demokratis dan partisipatif. Kemudian, pembangunan sosial politik dan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang modern dan efektif. Dan beberapa gerakan yang muncul dari pemikiran politik Islam modern klasik antara lain Gerakan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah sendiri gerakan Islam modern pertama kali di Indonesia yang didirikan pada tahun 1912 dan dipimpin oleh Haji Ahmad Dahlan.
Muhammadiyah berusaha mengembangkan ajaran Islam secara modern dan mengkombinasikan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai modern. Gerakan ini menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi. Yang kedua, ada gerakan Ikhwanul Muslimin, gerakan politik Islam modern yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Ikhwanul Muslimin menekankan pentingnya pengembangan masyarakat Islam melalui pendidikan dan kemandirian ekonomi. Gerakan ini juga menolak kolonialisme dan mengadvokasi keadilan sosial dan politik. Yang ketiga, ada gerakan Hizbut Tahrir, gerakan politik Islam internasional yang didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin al-Nabhani di Yordania. Hizbut Tahrir menekankan pentingnya penegakan sistem politik Islam secara global dan menolak demokrasi dan sistem politik barat lainnya. Gerakan ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah negara khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Oke, yang keempat ada gerakan Nahdlatul Ulama, gerakan Islam modern di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Islam. Gerakan ini juga menolak ekstremisme dari menekankan pentingnya toleransi antaragama dan keberagaman budaya. Kelima, ada gerakan Muslim Brotherhood, gerakan politik Islam yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Muslim Brotherhood menekankan pentingnya reformasi sosial dan politik berdasarkan nilai-nilai Islam. Gerakan ini juga menolak kolonialisme dan memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat Muslim. Pemikiran politik Islam modernisme klasik adalah sebuah gerakan intelektual di dunia Islam pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang berusaha untuk mengembangkan dan memodernisasi pemikiran Islam, terutama dalam hal politik dan sosial. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari pemikiran politik Islam modernisme klasik. Bisa Anda di samping saya ini. Yang pertama, mendorong pendidikan dan pengetahuan. Modernisme klasik menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam mendorong kemajuan dalam masyarakat Muslim. Gerakan ini memandang bahwa pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemerintahan. Yang kedua, pengaruh Barat. Modernisme klasik diwarnai oleh pengaruh Barat, terutama dalam hal politik dan sosial. Para tokoh gerakan ini mengadopsi gagasan-gagasan dari Barat yang dianggap relevan untuk konteks Islam, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan peran negara dalam ekonomi. Yang ketiga ada akomodasi dengan modernitas. Modernisme klasik menerima dan mencoba mengakomodasi modernitas, termasuk pengaruh Barat. Dalam kerangka pemikiran Islam, para tokoh gerakan ini memandang bahwa Islam dapat dipadukan dengan nilai-nilai modernitas yang dianggap positif. Yang keempat, ada tafsir literal. Modernisme klasik mengusung tafsir literal terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi dan menolak tafsir metaforis yang cenderung konservatif. Dalam hal ini, gerakan ini menekankan bahwa pemahaman atas Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti perkembangan zaman. Nomor 5, kritik terhadap tradisi. Modernisme klasik mengkritik tradisi Islam yang dianggap tidak sesuai dengan zaman modern.
seperti praktik kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas. Gerakan ini memandang bahwa Islam harus dipahami dalam konteks sosial dan sejarah, tidak boleh dipahami secara dogmatis. Yang keenam, ada reinterpretasi syariat. Modernisme klasik juga berupaya untuk mereinterpretasi hukum syariat dalam konteks modern. Para tokoh gerakan ini berpendapat bahwa hukum syariat tidak statis dan harus dipahami dalam konteks waktu dan tempat. Ciri-ciri yang terakhir adalah penciptaan negara-negara Islam. Modernisme klasik mendukung pembentukan negara-negara Islam modern yang demokratis dan berbasis hukum. Negara-negara ini diharapkan menjadi pelopor dalam kemajuan Islam di dunia. Baik, ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.